Selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara Surabaya hingga Mojokerto. Yuk simak terus video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Pembangunan jalur kereta api ganda lintas selatan merupakan proyek Kementerian Perhubungan Ditjen Kereta Api. Saat ini, jalur kereta api yang masih single track berada di lintas stasiun Wonokromo hingga stasiun Mojokerto, atau tepatnya kini hanya tinggal 39 km. Namun, yang dikerjakan hanya 33 km. Tepatnya antara stasiun Sepanjang hingga stasiun Mojokerto. Sedangkan 6,8 km yang tersisa, tepatnya dimulai dari stasiun Sepanjang hingga stasiun Wonokromo, tetap single track. Lalu mengapa demikian sehingga jalur double track terputus? Nanti akan kami bahas di tengah video. Proyek jalur ganda kereta api yang membentang sepanjang 33 km yang dimulai dari stasiun Sepanjang hingga stasiun Mojokerto melintasi 6 stasiun kereta api, yaitu stasiun Sepanjang, stasiun Buaran, stasiun Krian, stasiun Kedinding, stasiun Tarik, dan terakhir stasiun Mojokerto, dan melewati 2 halte pemberhentian nonaktif, yaitu Kumendung dan Bangsal. Dulunya, jalur kereta api Wonokromo hingga Mojokerto sebenarnya sudah jalur ganda sejak zaman penjajahan Belanda. Tetapi semenjak datangnya Jepang yang masuk di Indonesia pada sekitar tahun 1940-an, jalur kereta api yang semula double track di sisi selatan dicopot oleh Jepang. Pembangunan jalur ganda kereta api dibangun mulai tahun 2021 hingga target pengoperasian pada tahun 2024, yang dimana proyek ini menggunakan APBN yang diberikan untuk Kementerian Perhubungan sebesar kurang lebih 264 miliar rupiah. Kita mulai dari kota Surabaya. Di kota Surabaya, khususnya akses ke jalur lintas selatan, sudah jalur ganda, mulai dari stasiun Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, dan Wonokromo. Lalu lintas stasiun Wonokromo hingga stasiun Sepanjang, ini akan menjadi tetap single track atau tidak dibangun jalur ganda. Hal ini dikarenakan medan yang cukup sulit, karena yang pertama harus menggeser tol Waru Perak. Di kolong tol ini tidak ada ruang atau spasi untuk dapat dilintasi jalur ganda. Tiang beton penyangga ini merupakan alasan kuat mengapa lintas ini tetap menjadi single track. Rencananya tahun 2025 akan dibangun kembali jalur double track mulai dari stasiun Sepanjang hingga stasiun Wonokromo. Yang kedua, salah satunya adalah di emplasemen barat,
stasiun Wonokromo di perlintasan nomor 1 dan 1A, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Juga terdapat beton penyangga flyover Mayangkara. Dan rel kereta di perlintasan ini menyerong. Ini setidaknya harus digeser agar memberikan ruang cukup untuk jalur ganda. Oleh sebab itu, rel di sekitar tempat ini harus ditata ulang. Kita bergeser di stasiun Sepanjang. Stasiun dengan tingkatan kelas 2 ini memiliki 4 jalur aktif yang terletak di kilometer 24 plus 100. Yang sementara ini merupakan ujung jalur ganda lintas selatan sisi timur. Jika dilihat, stasiun Sepanjang ini belum nampak pembangunan stasiun. Hanya patok garis saja yang nampak. Lalu, bagaimana kedepannya dengan stasiun ini? Stasiun Sepanjang dengan bangunan lama tetap dipertahankan dan tidak menutup kemungkinan akan dibuat stasiun dengan bangunan baru yang modelnya mirip dengan stasiun Sumobito atau Sembung maupun stasiun Baron. Lalu jalurnya kemungkinan akan dibuat seperti ini. Kita bergeser di peta antara stasiun Sepanjang hingga stasiun Boharan. Di sini terdapat halte pemberhentian nonaktif yang bernama Kumendung yang terletak di kilometer 29 plus 700. Halte ini tetap dipertahankan atau tidak dirobohkan karena posisinya terletak di arah utara. Sedangkan jalur double track melewati sisi selatan. Kita bergeser ke stasiun Boharan. Stasiun Boharan merupakan stasiun dengan tingkatan kelas 3 atau stasiun kecil. Stasiun ini memiliki 3 jalur aktif yang terletak di kilometer 33 plus 800. Jika dilihat, stasiun Boharan kini sudah tampak pembangunan di sekitar stasiun. Lalu bagaimana kedepannya dengan stasiun ini? Stasiun Boharan dengan bangunan lamanya akan dibongkar dan akan dibangun dengan bangunan baru. Bangunan dengan modelnya seperti mirip dengan stasiun Sumobito atau stasiun Sembung maupun dengan stasiun Baron.
Lalu jalurnya akan kurang lebih dibuat seperti ini. Kita bergeser ke stasiun Krian. Stasiun Krian merupakan stasiun dengan tingkatan kelas 3 yang memiliki 3 jalur aktif dan 2 jalur non-aktif yang terletak di kilometer 38 plus 300. Jika dilihat, stasiun Krian ini belum nampak pembangunan di sekitar stasiun. Lalu bagaimana kedepannya dengan stasiun ini? Stasiun Krian dengan bangunan lamanya akan tetap dipertahankan dan akan dibuat dengan bangunan baru. Modelnya pun kurang lebih mirip dengan stasiun Sumobito, stasiun Sembung, atau stasiun Baron. Lalu jalurnya kemungkinan akan dibuat seperti ini.